Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Salsabil, NPM 18111003330, kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem. Tahukah kamu apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup dan tak hidup yang mendiami suatu tempat dan saling ketergantungan dan berhubungan satu sama lain sehingga terciptalah satu kesatuan yang utuh. Ekosistem berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Biasanya, ekosistem alami dimanfaatkan sebagai wahana atau sarana rekreasi. Contoh dari ekosistem alami yaitu ada ekosistem gunung, ekosistem pantai, ekosistem laut, dan ekosistem hutan. Kemudian yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh dari ekosistem buatan itu ada ekosistem sawah, taman, kebun. Selanjutnya yaitu komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang ada pada suatu ekosistem. Contohnya seperti siput, rumput, burung, padi, laba-laba, ular, dan katak. Kemudian komponen abiotik merupakan seluruh benda mati yang ada pada suatu ekosistem. Contohnya seperti matahari, tanah, air, udara, suhu, dan juga batu. Satuan ekosistem. Satuan ekosistem dibedakan menjadi individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang jumlahnya hanya satu atau tunggal. Contoh individu yang ada pada ekosistem sawah antara lain yaitu seekor siput, seekor ikan, sebatang padi, sebatang rumput, dan lain sebagainya. Lalu ada populasi. Populasi adalah makhluk hidup yang jumlahnya lebih dari satu, yang hidup pada suatu tempat atau suatu ekosistem yang sama. Contoh dari populasi pada ekosistem sawah yaitu populasi padi, populasi keong, populasi siput, populasi ikan, dan populasi katak. Yang terakhir yaitu komunitas. Komunitas adalah semua komponen biotik atau makhluk hidup yang berada pada suatu ekosistem. Komunitas tersusun atas semua populasi. Contoh dari komunitas yang ada di ekosistem sawah antara lain yaitu pohon, burung, siput, padi, rumput, dan lain sebagainya. Rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan yang berada pada suatu ekosistem disebut rantai makanan. Dalam suatu rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Pada gambar ini, padi merupakan produsen karena padi menghasilkan makanannya sendiri dari hasil fotosintesis dan bantuan sinar matahari. Kemudian padi dimakan oleh belalang. Belalang merupakan konsumen tingkat 1. Lalu belalang dimakan oleh katak. Katak merupakan konsumen tingkat 2. Kemudian katak dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat 3. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen tingkat 4. Lalu elang mati dan jatuh ke tanah. Bangkai dari tubuh elang kemudian diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Salah satu dekomposer adalah cacing. Interaksi hubungan antar ekosistem. Interaksi hubungan antar ekosistem terdiri dari simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antar sesama makhluk hidup. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Dalam ekosistem sawah, yang termasuk ke dalam simbiosis mutualisme yaitu hubungan antar manusia dengan padi, di mana padi mendapatkan perawatan dari manusia atau petani, sedangkan manusia mendapat
keuntungan, yaitu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya padi. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup di mana yang satu mendapat keuntungan sedangkan yang satunya tidak dirugikan. Dalam ekosistem sawah yang merupakan contoh simbiosis komensalisme yaitu antara laba-laba dengan padi, di mana laba-laba mendapat keuntungan dapat membuat sarang laba-laba di antara celah-celah daun padi, sedangkan padi tidak dirugikan dengan adanya sarang laba-laba tersebut. Nah, yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya yaitu hubungan antara keong atau burung pipit dengan padi, di mana keong dan burung pipit memakan tumbuhan padi, sedangkan padi menjadi rusak dengan adanya keong dan burung pipit. Itulah tadi penjelasan mengenai ekosistem. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil observasi saya